Selamat pagi Budia, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau kapanpun Ibu nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Venesia. Saya dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 23 akan mempresentasikan ketimpangan sosial yang terjadi akibat globalisasi yang berjudul Westernisasi akibat globalisasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian westernisasi. Secara umum, westernisasi merupakan suatu proses yang mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya barat di berbagai bidang, seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara berpakaian, agama, filsafat, gaya hidup, alfabet, dan lain-lain. Lalu ada pengertian westernisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Westernisasi adalah proses kehidupan yang mengedepankan pada industrialisasi dan sistem ekonomi kapitalis, sehingga kehidupan di dalamnya meniru atau sama persis dengan kehidupan masyarakat yang ada di dunia barat. Selanjutnya ada pengertian westernisasi dari Kunjaraningrat. Yang dalam pandangannya, westernisasi diartikan sebagai satu peniruan gaya hidup orang barat yang dilakukan masyarakat secara berlebihan, pergaulan, kebiasaan, proses gaya hidup, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa westernisasi tidak cocok untuk dipergunakan atau diterapkan di Indonesia yang notabene masyarakatnya masih memegang erat kehidupan dengan budaya. Dan yang terakhir dari Samuel P. Huntington dalam bukunya yang berjudul The Clash of Civilization, westernisasi adalah proses yang mengikuti segala bentuk gaya hidup bangsa barat. Adapun pengertian lain, westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan jiwa nasionalisme yang meniru atau melakukan aktivitas bersifat kebarat-baratan. Dari pengertian yang tadi sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa pengertian westernisasi adalah suatu situasi di mana masyarakat yang maupun itu individu atau kelompok meniru hampir semua gaya hidup dari orang barat, seperti cara berpakaian, cara berbahasa, sistem politik, sistem ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, saya akan membahas tentang penyebab westernisasi. Di sini saya mengambil 4 penyebab westernisasi. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang secara pesat tidak menutup kemungkinan bagi orang banyak untuk memanfaatkan teknologi, seperti menggunakan gadget atau mengunduh aplikasi media sosial untuk bertukar komunikasi. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa gadget juga bisa menjadi sarana pertukaran budaya, di mana budaya atau pengaruh luar, khususnya pengaruh atau budaya orang barat, bisa saja masuk ke Indonesia. Selanjutnya adalah persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat yang saya maksudkan di sini adalah ketika orang itu bisa menganggap bahwa dirinya akan dianggap lebih keren dibandingkan yang lainnya saat ia bisa meniru gaya hidup orang luar atau orang barat. Contohnya seperti orang yang bisa berbahasa Inggris dan lebih membangga-banggakan bahasa Inggris daripada bahasa lokal. Yang ketiga, ada kurangnya penguasaan terhadap perkembangan iptek. Semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, digunakan juga peran bagi masyarakat Indonesia untuk bisa menyaring mana hal yang baik dan hal yang benar. Dan terakhir adalah sifat konsumtif. Orang yang memiliki sifat konsumtif atau kecenderungan untuk menghabiskan uang untuk membeli barang yang ia inginkan bisa menjadi penyebab dari westernisasi, karena saat ia memiliki sifat konsumtif, ada pun juga kecenderungan bagi orang itu untuk membeli barang-barang luar negeri daripada barang-barang lokal. Lalu pembahasan yang ketiga adalah contoh westernisasi. Sebenarnya banyak sekali contoh westernisasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tapi di sini saya mengambil 5 contoh. Yang pertama adalah gaya hidup minum-minum, pergi ke diskotik, foya-foya. Di zaman yang sekarang ini, banyak sekali orang dewasa, bahkan remaja, berani untuk pergi ke diskotik, untuk minum-minum, untuk menggunakan obat terlarang, dan untuk foya-foya. Yang dimana perilaku ini itu lebih cenderung ke perilaku orang barat. Selanjutnya, lebih mengutamakan bahasa asing dibandingkan bahasa lokal. Contoh ini seringkali saya temui dalam kehidupan sehari-hari saya saat saya sedang bercakap dengan teman-teman saya, di mana teman saya ini lebih senang untuk menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Yang ketiga, banyak orang yang senang memakan fast food. Seperti yang kita ketahui bahwa fast food merupakan makanan dari luar negeri yang datang ke Indonesia, sehingga banyak restoran fast food yang mulai dibuka di Indonesia, yang menyebabkan orang Indonesia itu lebih memilih untuk memakan fast food daripada memasak atau memakan makanan lokal, karena harganya yang murah, mudah didapat, cepat saji, dan tentunya enak. Yang keempat, adanya orang yang senang untuk meniru gaya pakaian luar, karena ia menganggap bahwa fashion atau pakaian luar itu lebih menarik atau lebih bagus saat ia kenakan.
Dan yang terakhir adanya peningkatan seks bebas. Sama seperti contoh yang pertama, bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila atau merupakan negara hukum yang menentang keras masyarakatnya untuk melakukan seks bebas. Tetapi sampai sekarang masih banyak kasus seks bebas yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan orang Indonesia tidak bisa menahan nafsu dan meniru perilaku orang Barat yang lebih memiliki kebebasan. Karena orang Barat itu cenderung memiliki kebebasan karena negaranya itu menganut ideologi liberalisme. Bahasan yang keempat itu adalah dampak. Dampak positif dari westernisasi yang pertama adalah meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sudah pasti karena di sini orang-orang itu bisa bertukar budaya. Lalu yang kedua, tingkat atau taraf kehidupan yang lebih baik. Dan yang ketiga, gaya hidup yang lebih kompetitif, di mana orang-orang itu sudah bisa menentukan selera mereka untuk menentukan gaya hidup mereka. Lalu ada dampak negatif dari westernisasi. Yang pertama, munculnya paham liberalisme yang bertentangan dengan kebudayaan Indonesia. Ini sudah kita bahas di contoh westernisasi yang pertama yang terakhir, yaitu di mana orang-orang Indonesia itu coba atau senang untuk meniru perilaku orang Barat yang buruk, seperti pergi ke diskotik, seks bebas, coba minum-minuman terlarang, obat-obatan terlarang, dan lain-lain yang memunculkan paham liberalisme di Indonesia. Lain kedua, terciptanya sifat hedonisme, sekularisme, individualisme, dan konsumtif. Dan yang terakhir, rusaknya moral bangsa akibat kebudayaan Barat yang sering tak sejalan dengan norma. Seperti yang tadi, mulai banyaknya orang-orang Indonesia yang senang untuk melanggar peraturan atau melanggar norma. Dan yang terakhir adalah upaya pencegahan. Yang pertama adalah memberikan pemahaman lebih tentang nasionalisme, terutama pada kaum remaja, seperti diadakannya seminar atau workshop. Lalu yang kedua, melakukan penyaringan terhadap budaya yang akan masuk ke Indonesia, agar masyarakat Indonesia itu bisa melihat mana hal yang baik dan hal yang tidak baik. Yang ketiga, mengenalkan budaya-budaya asli Indonesia dan mengajarkan atau melatih muda-mudi untuk mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Selain untuk melestarikan budaya Indonesia, hal ini bisa dilakukan agar jiwa nasionalisme dari remaja itu tidak pudar atau tidak surut, melainkan bisa terus bertambah. Yang keempat, perbanyak kegiatan atau isi waktu dengan kegiatan yang produktif. Daripada mengisi waktu kosong dengan bermain gadget, lebih baik bisa mengisi waktu seperti belajar, membaca buku, dan lain-lain yang lebih produktif. Terakhir, memberikan pembekalan keimanan agar tidak terpengaruh oleh budaya yang bertentangan dengan norma. Hal ini ditujukan agar masyarakat Indonesia bisa taat kepada agama. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan tentang westernisasi akibat globalisasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.